alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum amma ba'd. Sekarang kita di langkah ketiga ya, menguasai rumus-rumus Granada. Ada 3 rumus Granada. Pertama, mencari akar kata. Yang kedua, menguasai pola aktif dan pasif. Dan yang ketiga adalah menguasai huruf penyakit. Ini nih, metodenya di sini nih, di langkah ketiga ya. Cari akar kata. Jadi kalau yang kemarin tuh langkah pertama, kedua itu untuk kasih latar belakang saja. Nah, metodenya di sini nih. Kenapa mesti mengerti mencari akar kata? Karena kalau kita mau menerjemahkan, kita pasti buka kamus. Gitu gak? Nah, buka kamus kalau tidak tahu kata dasarnya mah ya susah. Persekongkolan dicari dari P yang nggak ketemu-ketemu. Harus dari S. Ya, alhamdulillah dicari dari alif nggak bakal ketemu. Harus dari H. Gitu gak? Tuh, jadi kita harus tahu kata dasarnya atau akar katanya. Nah, untuk tahu akar kata itu kita ya harus tahu rumusnya ya. Ini dia rumusnya. Berapa dikurangi berapa sama dengan 3 atau 4. Perasaan kemarin ini sudah sama Ustadz Bani, Bu ya? Bu Nini? Belum Ustadz. Belum Ustadz. Belum. Halaman berapa Ustadz? Ini rumus mencari akar kata itu sekitar halaman 36-37 deh Bu. Coba dicek. Ya. Benar? Ya betul, 36. Ya betul Ustadz. Ustadz, koneksinya Ustadz ini lagi. Oh, koneksinya buruk ya, Bu? Iya. Bapak Ibu, selama Ustadz memberikan kajian, tolong audio dan video dimatikan ya. Nanti pada nggak fokus. Iya, mental Ustadz. Ini Ustadz, sudah datang Ustadz. Ustadz. Azhar Ibu jadikan co-host ya. Baiklah, Bu. Ustadz. Jadi caranya adalah dihitung. Ya, waliyatalattaf nih ada berapa huruf. Gitu ya. Nanti dihitung, oh ini waliyatalattaf. Hilang lagi Bu Nini. Masa mesti pakai tethering terus? Iya. Lama-lama habis Bu. Bahasa Arab lagi nanti. Iya. Ustadz. Iya. Halo? Ya Ustadz. Iya, ini mati-mati terus. Wifi-nya nih. Padahal saya pilih hotel biar dapat wifi. Itu padahal. Kalau pindah posisi nggak bisa.
orang sekamar. Kalau di rumah kan Bisa. bisa Pintar. kemana-mana bisa. Udah, sekarang Baik. saya mau tapping ini, ininya tinggal sedikit baterainya. Tapi lagi diambil ininya, kabelnya. Udah ya. Jadi begitu caranya. Jadi ada 8 huruf kan? Ada 8 huruf. Nah, sekarang kita bagaimana caranya untuk menguranginya menjadi 3? Ya kan? Menguranginya menjadi 3. Berarti kan dikurangi 5 kan? Nah. Gimana ini? Jadi nanti kita kembali ke tabel. Tabel di halaman berapa nih? Halaman 40 apa 39 ya? Coba cek ya. Tabel ini, Bu. Halaman berapa ini? Ya. Jadi ini kan tulisannya apa? Tulisannya wal yatalattaf. Ya. Tadi apa tulisannya wal yatalattaf. Wal yatalattaf. Ya, perhatikan. Dia wa, ini ada awalan wa. Artinya dan. Terus al. Yang ini ya. Artinya hendaklah. Di layar kayaknya nggak muncul, Ustadz. Masa? Ini training menerima Al-Quran ini. Di tempat saya nggak tahu tempat lain. Oh ini baru muncul. Oke. Ya. Jadi tulisannya apa? Tulisannya kan wal yatalattaf kan. Yang mau kita cari adalah wal yatalattaf. Wal yatalattaf. Ya. Perhatikan. Ini wa. Ya. Ini wa, ada nih wa. Artinya dan. Muncul kan Pak Solehin ini sekarang? Muncul Ustadz, muncul. Oke. Terus ini al. Yang ini nih. Al ini artinya hendaklah. Ya, terus ya. Yang ini nih ya. Artinya dia. Oh. Yang tak ini, tak berikutnya nih yang tak ini. Ya. Tidak dikasih terjemah itu. Terus berikutnya adalah tasydid. Ya, tasydid itu yang ini nih barang. Ya. Tasydid itu biasanya artinya sungguh-sungguh atau mekan. Ya. Jadi akar katanya adalah latofa. Akar katanya latofa. Tuh 3 huruf. Ya.
Gitu ya. Itu caranya, cara nyari akar kata. Jadi wa-nya awalan, al-awalan, ya awalan, ta'awalan, tasydid sifat. Akar katanya latofa. Ini artinya kalau kita buka kamus, halus, lembut, tipis. Ya. Talatofa beramah tamah. Jadi wal yatalattaf, dan hendaklah ia beramah tamah atau bersikap lemah lembut. Gitu ya. Nah, cara seperti ini bisa kita lakukan untuk semua kata di dalam Al-Quran. Nah, saya sekarang kasih contoh ya. Misal kata saya akan buka misal ya, Bapak dapatkan dalam Al-Quran kata, misalnya ya, wal mustaghfirina bil ashari. Ya, wal mustaghfirina. Nanti kita lihat di tabelnya. Wal mustaghfirina. Wal mustaghfirina. Nah, Ibu kan mau menerjemahkan wal mustaghfirina. Gimana itu? Dihitung ya. Dihitung ada berapa huruf nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Satu, 2, lam sama mim, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 huruf, supaya tinggal 8 ya kurangi berapa? Supaya tinggal 3 kurangi 8. Gitu nggak? Nah, bagaimana caranya? Caranya dibuka tabelnya. Ya, ini tabelnya nih. Wa, ini ada nih. Wa. Oke ya. Wa ada, artinya dan. Terus al, ini al nih. Ya. Terus mu, ada mu. Al itu menunjukkan tertentu ya. Mu artinya yang. Ya, kalau mu itu artinya yang. Mukmin yang beriman, muslim yang Islam, musyrik yang syirik. Itu ya, mu itu artinya yang. Terus setelah mu ini ada sta. Sta artinya minta. Gitu ya. Tuh, selesai awalan. Sampai sini ini. Ya. Terus tinggal ya nun akhiran. Ya, tinggal apa? Ya nun akhiran. Tuh, ya nun akhiran tuh yang ini nih. Ya nun. Ya, menunjukkan jamak. Oh, jadi akar katanya apa nih? Akar katanya ghafar. Ya, ya nun menunjukkan jamak, berarti ini kan mu yang, berarti orang yang.
Jadi gimana nih kita terjemahnya? Kita akan katakan ini wa dan ya mim sama ya nun artinya orang yang, sta artinya minta, dan orang-orang yang minta. Ghafara ya ghafara yaghfiru di kamusnya ya. Ghafara yaghfiru artinya mengampuni. Jadi wal mustaghfirina dan orang-orang yang minta ampun. Oke ya. Tuh makna mustaghfirin. Terus bil ashari. Ada berapa huruf ini? Bil ashar ya. Satu, dua. Salah ini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kan harus dikurangi 3. Kurangi 5. Ya kan? Nah, gimana caranya ini? Ya, caranya kita buka lagi tabelnya. Ya, tadi apa bunyinya? Bil ashar. Ya. Bil ashari. Ya. Bi. Ada ya. Bi artinya dengan, demi, ya. Di itu ya. Karena bi itu artinya dengan, demi, di, karena, ada di huruf bermakna ya. Tuh. Ini al ada, bil ya. Terus ada ini a nih. Yang a ini ya. Kata-kata bentuk lampau atau jamak menunjukkan jamak. Jadi B-nya ada, al ada, a ada. Ya. Terus sisipan alif. Sisipan alif menunjukkan jamak. Ada ya menunjukkan. Awalan alif, sisipan alif. Af'al, ashar. Jadi wal mustaghfirina dan orang-orang yang minta ampun bil ashar. Ya, bil ashar. Bil ashar di dari kata sahara ya. Dari kata sahara. Dia dari kata sahara. Dari kata sahara di waktu sahur. Jadi nanti kita bukanya di kamus di mana? Di saharo. Ya. Saharo artinya menyihir. Nah, tapi kalau ada suhur, sahur. Kalau sahur, makanan sahur. Ya. Jadi ashar waktu-waktu sahur. Begitu nanti kita menerjemahnya. Ya, saya kasih contoh lagi misalnya. Ada di dalam Al-Quran itu Allah berfirman
La yastakhlifannahum. Terus wala yumakkinanna. Ya, lafadznya la yastakhlifannahum. Lafadznya la yastakhlifannakum. La yastakhlifannahum. La yastakhlifannahum. La yastakhlifannahum. Enak di sini ya. Saya akan buka di sini. La yastakhlifannahum. La yastakhlifannahum. Berapa huruf nih? Berapa huruf dia? 1, 2, 3. Maaf ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak sudah dihitung ya. 10, 11. Oh, ya. Jadi ada 11 huruf. Jadi bagaimana itu? Ya kita buka saja tabelnya. Ya, tabelnya. La yastakhlifannahum, la ada. Ya, la ada. Artinya sungguh. Oke ya. Ia ada. Artinya dia. Jadi sungguh dia. Sta ada. Yasta. Sta artinya minta. Bisa juga sta artinya merasa. Sta artinya menjadikan. Itu sta ya. Atau sta terserah orang Arab artinya apa gitu. Terkadang ada arti, terkadang tidak arti. Ya. Sta tergantung orang Arab ya. Jadi tergantung kamus. Oke ya. Terus setelah itu kan kholafa ya. Nah itu akar katanya tuh. Terus ada nun tasydid itu yang ini ya. Nun tasydid ini artinya benar-benar. Hum artinya mereka. Gitu ya. Jadi la yastakhlifannahum. La yastakhlifannahum. La yastakhlifannahum. Ya. La-nya kan artinya sungguh ya. La-nya sungguh. Sungguh ya. Ya-nya dia. Oke. Sungguh dia. Nun tasydid benar-benar. Sungguh dia benar-benar akan menjadikan khalifah atau penguasa hum kepada mereka. Gitu ya. Jadi
La yastakhlifannahum, sungguh. Cara menerjemahnya ya, kok hilang ini nih, jeleknya ini nih. Kalau walayas takhlifannahum. Walayas takhlifannahum. Artinya berarti dan sungguh benar-benar ya ini ya, dia akan menjadikan mereka sebagai khalifah. Ya, sebagai khalifah. Itu artinya. Dan sungguh benar-benar ia akan mengkhalifahkan mereka atau menjadikan mereka penguasa-penguasa. Jadi begitu caranya dihitung, 30 juz. Begitu caranya ya. Baik, sekarang kita ke berikutnya. Atau saya akan coba ya, Ibu perhatikan. Bapak, Ibu perhatikan. Misal ya, misalnya ayatnya mengatakan, maaf. Wala yumakkinanna. Wala yumakkinanna. Berapa huruf tuh? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, tasydid dihitung. Jadi ada 9 huruf. Berarti kan dikurangi 6. Gitu gak? Nanti kita lihat di rumusnya. Wala yumakkinanna. Wa, ada wa nih. Ya, wa. Artinya dan. La ada nih, artinya sungguh. Ya. Yu, ini ada ya. Yu, artinya dia. Dan sungguh dia akan. Nah, makkana, tasydid ada ya. Ada tasydid. Terus nun tasydid, artinya benar-benar. Dan sungguh dia, dan sungguh benar-benar dia akan. Gitu ya. Tinggal kita cari kata dasarnya apa artinya. Gitu ya. Jadi gimana kita menerjemahkannya. Dan sungguh, terus yuknya, dia akan, nun tasydid kan benar-benar, dan sungguh benar-benar dia akan memakkana. Makana sama makkana, akar katanya makana. Nanti bukan di makana, makkana artinya memantapkan, mengukuhkan. Dia akan mengokohkan. Mengokohkan. Ya, jadi dengan begini cara kita sudah bisa menerjemah. Ustaz nggak ada kamus ya, nggak bisa, harus pakai kamus. Orang kosakatanya ada di kamus kok. Ya harus pakai kamus, wajib. Ya wajib pakai kamus, nggak pakai kamus mah nggak bisa. Ya pakai kamus dulu, nanti kalau sudah penuh kosakatanya nggak perlu pakai kamus. Ya, selama masih berlatih mah pakai kamus. Baik, itu caranya
Caranya menerjemah. Caranya mencari kata dasar. Tuh, jadi Bapak kalau tahu kata dasar atau akar kata, itu berarti sudah tahu nahwu shorof. Ya, ini satu halaman nih, halaman 39 nih nahwu shorof ini. Ya, ini adalah nahwu shorof. Apa sih nahwu? Nahwu. Ya, nahwu itu adalah tata bahasa. Ya, tata bahasa atau bahasa anak sekarangnya grammar. Ya. Grammar. Ini tata bahasa ini. Kok bisa begitu? Iya, misalnya ya artinya dia. Ini subjek nih. Saya mau terangkan ini ya. Ini dahsyatnya tabel nih, Bu. Ya, tabel nih, ini original ini. Ya, belum pernah ada sebelum ini. Kalau ini kan ada saya tulis ya. Halo, Bapak Ibu, masih didengar suara saya? Masih Pak Ustadz. Ya. Masih. Baik ya, yang ini kolom pertama ini adalah huruf bermakna. Huruf bermakna itu sudah kita pelajari di langkah kedua. Iya. Ya. Terus ini juga huruf bermakna. Kolom kedua nih. Nah, kolom ketiga ini adalah kata kerja bentuk sedang, akan atau kebiasaan. Ya, diawali oleh alif, ya, ta, nun, ya kan? Ya, Terus mamimu itu kata benda. kata benda, ya. Terus awalan A itu bisa kata kerja bentuk lampau, bisa merupakan jamak. Terus I, misalnya Islam, iman, ya, ingkar. I kan awalnya kan? Ya. Ide kata kerja. Ya, jeren ini. Makasih. Ya, kalau misalnya awalan ta, awalan alif, tidak ada harokatnya ya. Ide kata kerja bentuk lampau atau ide kata kerja. Ya, atau dia adalah kata kerja bentuk perintah. Yang ini nih. Ya. Terus perhatikan yang sisipan. Ini sisipan ini bisa ada pada kata kerja, kata benda. Yang akhiran ini adalah yang akhiran. Ya. Adalah kata kerja bentuk lampau. Akhiran yang pertama nih kata kerja bentuk lampau semua. A ini artinya mereka berdua, waw alif artinya mereka, artinya dia perempuan, ta artinya mereka perempuan berdua, nak mereka perempuan, tak engkau laki-laki, tuma kalian berdua, tum kalian laki-laki, ya ti engkau perempuan, tunna kalian perempuan, tu aku, nak kami, gitu ya. Terus yang akhiran ini adalah kata kerja bentuk sedang akan. Ini kan ada di sini nih. Nanti yang awalan ini dia pasangannya akhiran ini. Misalnya ya wawunun artinya mereka. Sudah tuh di awal-awal tuh ya. Tuh, dan ada pada kata ganti. Nah, yang ini kata benda. Nah, ini semuanya kata ganti. Adanya di akhir. Kalau adanya di akhir, kalau sebelumnya ya kata kerja plus kata ganti. Berarti ini empunya. Misalnya kitabuhu, buku dia. Gitu ya. Kalau bukan, misalnya ro'aituhu, kalau kata kerja
plus kata ganti, maka kata ganti ini adalah objek penderita. Kalau kata benda plus kata ganti, maka kata ganti ini adalah empunya. Misalnya kita buka buku kamu, yang kak ini artinya engkau. Ya, ini ada pada kata ganti. Ini sudah selesai nih ya di langkah kedua. Paham tidak paham, gelap tidak gelap, yang penting nanti di langkah keempat bisa menerjemah. Oke? Ya pasti gelap, orang belum praktek kok. Ya. Terang itu kalau sudah praktek, sekarang sih masih gelap aja nih Ustaz, ngomong apa ini? Ya. Ya, jadi nanti kita tahu ya kalau ini adalah subjek, kalau ini adalah objek, itu namanya apa tuh? Itu namanya grammar. Oh ini akar kata, ini awalan, ini akhiran, ini sisipan, ini namanya sorof. Apa itu sorof? Sorof. Bahasa Arabnya gini, sorof itu ilmu perubahan kata. Mana kata dasar, mana turunannya. Gitu ya. Oh, jadi ini satu halaman ini adalah senjata luar biasa. Ya, huruf-huruf kayak gini saja, tapi ya. Asal kita nanti praktek dan gigih, minta pertolongan Allah, baru sebulan kita praktek seperti sudah belajar 8 tahun. Ya, kalau main target ya sebulan selesai 1 juz pertama, itu berarti kita sudah menguasai 70% bahasa Al-Quran. Ya. Tapi kalau setelah belajar ditutup nggak praktek ya, itu kayak anak sekolah yang males itu. Ya. Ini metode ini nggak ada gunanya kalau tanpa praktek ya. Kalau kata Bun ini not use, ya nggak berguna sama sekali kalau nggak praktek. Dia harus praktek. Kenapa? Karena al-lughatu bil mu'ayasyah. Ya, bahasa itu baru diperoleh dengan mu'ayasyah. Ya, dengan apa? Dengan praktek. Nggak praktek mah ya mol. Ya, kata orang Sunda mah nggak bakal bisa, harus praktek. Harus praktek. Bentar Bu ya, biar tidak terputus. Baik, sekarang kita akan di berikutnya. Pola aktif dan pasif. Perhatikan baik-baik. Kita itu ya kalau buka kamus Arab Indonesia itu nggak ada pola pasif, semuanya aktif semua. Padahal Al-Quran menggunakan pola-pola pasif juga. Nah, di sini pentingnya kita mengetahui pola aktif dan pasif. Kenapa? Karena semua kamus Arab dengan bahasa asing, Arab Indonesia, Arab Inggris, itu tidak menyertakan pola-pola pasif. Tuh, Al-Qur'annya memakai kutiba, telah diwajibkan. Nah, itu kan berarti kan pasif. Di kamus nggak ada, adanya kataba. Kataba menulis, menetapkan, itu tuh. Ya. Jadi ini sekarang kita akan belajar pola aktif dan pasif. Ya. Pertama UI, apa itu? Awal U sebelum akhir I, seperti kata khuliqo. Ya. Seperti kata khuliqo. Gimana itu disebut UI? Ya ini kan awalnya U, sebelum akhir I. Bukan akhirnya, sebelum akhir. Nah, ini adalah kata kerja bentuk lampau pasif. Gitu ya. Kata kerja bentuk lampau pasif. Cara menerjemahnya di atau telah di.
Contoh ayat wa khuliqa. Ya, wa khuliqa, wa-nya artinya apa? Dan. Dan. Oke ya, wa artinya dan. Gitu gak? Wa artinya dan. Khuliqa awal u sebelum akhir i. Ya, awal u sebelum akhir i. Diciptakan. Ya, kalau khalaqa kan menciptakan. Wa khuliqa dan telah diciptakan. Jadi UI-nya ini artinya adalah UI-nya ini artinya adalah telah. Maaf ya, ini UI-nya artinya adalah telah. Saya mau hapus ini supaya nggak repot. UI-nya artinya telah di. Nah, khalaqa artinya menciptakan dan telah diciptakan. Al-insanu, al ini semua ya. Al ini semua. Ya, karena manusia itu kan jenis ya, semua manusia. Dan telah diciptakan al-insanu semua manusia dhaifan. Nah, an di akhir itu artinya sebagai dalam keadaan karena titik-titiknya dengan titik-titik dengan setitik-titiknya objek penderita atau keterangan. Pilihan makna an. Ya, pilihan maknanya tuh bisa sebagai ya bisa dalam keadaan karena titik-titiknya dengan titik-titik dengan setitik-titiknya objek penderita atau keterangan. Itu pilihan-pilihannya itu. Ya, nah yang digaris bawah ini adalah pilihan untuk kata dhaif. Jadi wa khuliqa dan telah diciptakan al-insanu semua manusia dhaifan dalam keadaan dhaif. Ya, dalam keadaan lemah. Oke. Begitu ya. Jadi fokusnya di mana? Fokusnya adalah di kata khuliqa. Misalnya ya, ja'ala artinya menjadikan. Ya, kalau misalnya ju'ila, berarti artinya apa? Dijadikan. Kalau ju'ila dijadikan. Kataba menulis, kutiba ditulis. Gitu ya. Oke, pokoknya dia simpel aja. Jadi ini UI ini pasif untuk bentuk lampau. Kalau untuk bentuk sedang UA, ya awal U sebelum akhir A. Seperti kata yurja'u. Ya, kata yurja'u. Ya, awal U ya. Awal U sebelum akhir A. Oke. Ini kata kerja bentuk sedang, akan, atau kebiasaan pasif. Jadi kalau kata kerja bentuk sat, pasif itu UA. Ya. Kalau bentuk lampau, pasifnya UI. Gitu ya, dibalik-balik gitu ya. Oke. Nah, jadi bagaimana cara menerjemahnya? Cara menerjemahnya akan di, sedang di, selalu di. Contoh ayat wa ilaihi turja'un. Halo, suara saya berbet kah? Enggak, Pak. Enggak usah. Bukan dari tempat peserta. Ya, wa ilaihi dan wa ilaihi turja'un. Wa ilaihi, ya, wa ilaihi. Sekarang, wa apa artinya? Wa artinya apa? Dan. Ilaihi ini asalnya ilah.
Ila sama hu. Kalau digabung jadi ilaihi. Ila itu kepada. Hu-nya. Wa ilaihi dan kepadanya. Hi-nya ini nya artinya ya. Dan kepadanya turja'un, perhatikan. Awal u, ini kan tak awalan. Waunun akhiran. Oke ya, awal u sebelum akhir a. Ini huruf akhirnya ain. Akar katanya kan roja'a. Ya. Tuh, ya. Tak waunun artinya kalian. Tak waunun artinya kalian. Ya, roja'a kembali. U'a artinya akan di. Tuh, jadi wa ilaihi dan kepadanya turja'un, kalian akan dikembalikan. Wa ilaihi turja'un. Turja'una. Wa-nya dan. Ilaihi ila kepada. Hi-nya. Dan kepadanya turja'un. Ta wawunun kalian. Terus u-a artinya akan di. Ya, akan di. Roja'a kembali. Dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Oke ya. Kembali kita ke berikutnya mu'i. Mu'i awal mu sebelum akhir i. Ya, contoh kata musrim. Ini kata benda pelaku aktif, artinya yang ber, yang me, yang ber. Ya. Catatan penting pola DSK. DSK itu artinya domah sukun kasroh. Ya, apa artinya? Domah sukun kasroh. Domah sukun kasrah. Itu maksudnya ya. Jadi pola DSK. Domah sukun kasrah. Seperti muflih. Perhatikan. Kata muflih. Ya, domah. Domah sukun kasrah. Misal muflih. Domah sukun kasrah sudah ya. Apa katanya? Akar katanya falaha. Karena mu adalah awalan. Ya, akar katanya falaha. Kenapa? Karena mu adalah awalan. Nah, akar katanya. Nanti dicari di kamus falaha ini artinya apa? Oh, falaha. Falaha artinya bertani. Mengerjakan tanah. Ya, terus apa artinya muflih? Mu kan artinya yang. Ya. Nah, nanti cari mu artinya yang. Jadi muflih itu bukan artinya yang bertani. Ya, bukan artinya yang bertani. Nah, tapi muflih, mu-nya artinya yang. Ya. Bukan yang bertani, tapi muflih itu adalah mu plus aflaha. Apa artinya aflaha?
Aflaha itu artinya sukses. Ya, aflahanya artinya sukses. Ya. Sukses. Jadi muflih artinya adalah yang sukses atau beruntung, bukan yang bertani. Ya. Kenapa? Karena untuk mencari maknanya harus dimunculkan alif di depan. Maksudnya gini ya, ketika kita dapatkan kata muflih, ya muflih, akar katanya falaha, karena nanti kan kita buka di kamus, falaha artinya mengerjakan tanah atau bertani. Nanti di bawahnya ada kata aflaha di kamus tuh, aflaha. Nah, muflih ini adalah yang aflaha ini. Mu'nya artinya yang, aflaha sukses. Berarti muflih yang sukses atau orang yang sukses. Begitu maksudnya. Ya, maksud dari 3 plus alif di depan. Ya, sekarang DKS doma sukun doma kasro sukun. Ya, mana itu? Ya ini. Doma kasro sukun. Cara mencari maknanya 3 plus alif di depan. Itu maksudnya ya. Misal, koyama. Akar katanya kan, nanti kita tahu kalau ya di tengah berubah menjadi alif, koma. Nah, koma. Akoma. Ya. Koma artinya berdiri. Koma artinya berdiri. Akoma mendirikan. Jadi yukimu, yu-nya kan artinya dia. Bukan dia berdiri, dia mendirikan. Ya, jadi kemari artinya. Yang ada alif di depan. Kenapa? Karena polanya domah, polanya DKS. Jadi harus cari alif di depannya setelah akar kata. Itu yang dimaksud dengan pola DSK atau DKS sama dengan 3 plus alif di depan. Ya. Nah, sekarang berikutnya adalah pola fa'il. Cirinya alif, sisipan alif diikuti oleh kasrah. Ini adalah cara menerjemahnya yang ber. Dia kata benda tapi juga bisa diterjemahkan seperti kata kerja. Contoh sami', setelah sisipan alif ada kasrah. Ya, yang ber. Ya, sami'a mendengar, berarti sami' yang mendengar. Itu ya. Soleh, solaha baik, soleh orang yang baik. Ya, sekarang mu'a ya, pola mu'a. Awal mu sebelum akhir a. Muslim yang di keterangan tempat, keterangan waktu, ide kata kerja. Ya, contoh mukhraj mudkhal. Ya, ini sudah saya berikan ya, ini yang mu'a mu'i, yang mu'a ini dari 30 juz kalau Ibu buka di buku ya. Pola aktif pasif. Ini ya. Saya mau cari di bukunya. Pola aktif pasif, komponen kalimat, kata tunjuk, kata ganti, huruf bermakna. Aduh.
Baik, Ibu lihat ya di bukunya, buku Ibu masing-masing itu ada pola mu'a sama ini UI sudah pola mu'a ya. Di buku halaman berapa tuh ya? Pola mu'a semua itu. Ya dari 30 juz ya saya ambilkan. Atau saya coba Halaman cari ya. 46 Pak Ustadz. Sampai halaman berapa? 46. Ya, sampai halaman berapa itu? Sampai halaman 51. 52 50. sampai 52. 50 berapa? Ya, soalnya kan ada yang mu'a, ada yang maf'ul. Yang maf'ul juga saya ambilkan dari 30 juz sama. Ya. Kalau mu'a sampai 9. Oh, yang maf'ul? Kalau yang maf'ul sampai 52 Ustaz. Maf'ul sampai 52. Ya, jadi itu di buku cetak. Bentar ya. La haula wala quwata illa billah. Pola aktif pasif. Aduh, nggak ada saya. 52 Ustaz, kalau itu maf'ul, yang maf'ulnya. Maf'ul 49 52. Ya. Mau 49 52. Ya. Mu'a, bukan mau, mu'a. Mu'a 45 sampai 48. 49 di atas. Oke. Jadi sudah ketemu ya semua itu. Itu adalah maf'ul, mu'a, sama pola maf'ul ya, itu semua. Saya mau cari ini, punya saya kok nggak ada ya bukunya. Nyelip kayaknya. Iya, pasti nyelip itu. Nyelipnya di mana itu yang bikin pusing. Baik. Itu tentang pola aktif dan pasif. Ya. Ya. Itu ya pola aktif dan pasif di situ. Saya ambilkan yang pola mu'a sama maf'ul itu dari 30 juz. Ya, itu dari 30 juz Al-Quran. Jadi Bapak Ibu tinggal menikmati saja itu dibaca. Ya. Huruf penyakit, pola aktif pasif, mu'i mu'ah. Aku nyari ini. Ya, pola aktif pasifnya yang mana ini? Baik, nggak ketemu sih. Harus pelan-pelan nyarinya. Baik, saya teruskan ya. Pola maf'ul saya lewati saja. Ya, sekarang kita akan masuk di huruf penyakit. Perhatikan baik-baik. Huruf penyakit ini saya sudah buka huruf penyakit padahal.
Oke, ini huruf penyakit. Huruf penyakit itu hanya ada dalam bahasa Arab aja itu istilah itu. Indonesia nggak kenal itu huruf penyakit, huruf sehat. Ya, kenapa itu? Ada yang namanya huruf penyakit karena memang sifatnya seperti penyakit, terkadang muncul, terkadang hilang, terkadang berganti. Ya, bikin varian delta. Ada aja. Baik ya. Nanti materinya huruf penyakit itu posisinya ada di awal, ada di tengah penyakitnya tuh. Ada di akhir. Terus ada pola tak bertasydid. Pola fal fil ful jika telah dikurangi tinggal 2, jika setelah dikurangi tinggal 1. Itu ya materinya. Ya. Sekarang huruf penyakit. Perhatikan baik-baik karena waktunya cuma 10 menit. Ya, maka saya tidak kasih tanya jawab nih. Ya, terus saya minta Bu Nini yang ngajar setelah saya jangan mengulangi yang saya ajarkan. Habis waktunya. Ini teori ini nggak boleh lama-lama, sebentar aja, sekilas saja. Prakteknya yang harus lama. Ya. Kalau yang saya ajarkan diulangi lagi, pantasan saja baru langkah kedua. Jangan diulangi yang saya sudah ajarkan, jangan diulangi. Terus saja, supaya menghemat waktu. Satu. Yang kedua, kalau suruh paham sekarang enggak pahamnya entar kalau sudah mulai praktek. Kata kerja, kata benda yang sudah saya ajarkan diajarkan lagi. Ya, enggak hemat waktu. Nanti gurunya, ustadznya dikasih tahu, ustadz ini sudah, mohon tidak diulangi. Ya enggak. Baik ya, karena huruf penyakit ya. Huruf penyakit itu ada 3, alif, wawu, atau iya. Ya. Cuma urusan ini aja nih, tapi ini 5 bulan diajarkan di semester 8 ini, di perguruan tinggi. Dan pada jatuh yang tadinya nilainya 9 jadi 7, jadi 6, gara-gara huruf penyakit. Karena ditanya kaidah, ditanya contoh-contoh. Ya. Jadi kalau ini Bapak Ibu tidak paham, tenang aja. Memang bukan untuk paham ini, untuk ngerti. Sama aja Pak Ustadz. Maksudnya Sama bukan untuk paham sekarang, tapi untuk ngerti penggunaannya besok nanti kalau sudah mulai praktek. Kalau nggak praktek ini, Ibu 1 tahun diajarin huruf penyakit nggak bakal paham. Dia harus praktek, harus praktek. Harus praktek dia. Begitu ngapalin praktek sudah susah ngapalin. Nggak usah, pokoknya ini yang penting Ibu melotot, ngerti nggak ngerti tancap aja. Karena ngertinya nanti kalau sudah praktek. Aduh. Nah, kenapa? Karena ini kan pelajaran susah. No. Kalau pelajaran susah, jangan dianggap susah. Anggap saja dia mudah. Tapi kalau mudah, jangan. Kok hilang suaranya? Belum bersuara saya. Ada suara lain soalnya. Ya. Gitu ya. Bingung, Ustaz. Jadi huruf penyakit ini dia cuma ada 3 saja. Hanya ada 3 saja. Alif, wawu, atau iya. Ya. Jadi kalau sekarang tidak paham, ya namanya juga susah. Ya, ini teorinya teori susah, ada huruf penyakit, huruf sehat nih apa-apaan ini. Ya, ditendang aja, bikin nafsu. Jadi begini ya, kalau pelajarannya susah, jangan diseriusi. Anggap saja itu adalah mudah, atau anggap saja itu adalah satu permainan. Gitu ya. Tapi kalau mudah jangan diremehkan. Begitu supaya kita tidak jatuh. Orang meremehkan yang mudah akan jatuh. Orang kalau serius-serius
dengan pelajaran yang susah akan patah hati, patah arang. Aduh, enggak, ditinggal aja. Udah, anggap saja ini adalah cuma huruf saja, wawu, alif, ya. Baik. Ini adanya pada akar kata. Akar kata kan ada 3 huruf. Ya. Tuh, kalau salah satunya alif atau wawu atau ya itu namanya huruf penyakit. Ya, misalnya kata kola. Kola. Ini kan akar kata 3 huruf kan. Nah, yang tengah alif ini namanya huruf penyakit. Misalnya sa'a. Nah, ada ya kan? Ini 3 huruf kan? Ini namanya huruf penyakit. Tuh, meskipun saya nulisnya HP, jangan dipahami ini, oh ini HP, handphone, bukan huruf penyakit. Ini istilah tersendiri, Ibu ya, jangan macam-macam nih dengan metode Granada nih. Nah, ya. Jadi dia ada pada akar kata. Apa fungsinya? Buat apa kita mempelajari huruf penyakit? Ya supaya kita bisa buka kamus. Buka kamusnya jangan salah. Misal kita mau cari kata kola. Dibuka di qaf, alif, lam. Nggak ada. Adanya di mana? Adanya di qaf, wawu, lam. Atau qaf, ya, lam. Kenapa? Karena alif di tengah itu asalnya wawu atau ya. Gitu. Makanya fungsinya cuma buka kamus jangan salah. Tuh, masa ya harus 5 bulan belajar begini? Ya, sebentar aja, satu jam selesai. Ya. Nah, nanti sama Ustadz yang berikutnya nih, nggak apa-apa diulang huruf penyakit ya. Saya ini cuma kasih pembukaan aja. Sekarang, posisi di awal. Wawu kalau posisinya di awal, ya bisa wawu, bisa ya. Apa maksudnya? Nah, misal kata yuqinu. Awalan yu. Berarti kan artinya kan dia. Gitu gak? Jadi kalau awal yu itu artinya dia. Nah, tinggal wakona. Dibuka di kamus kan, di wakona kan? Wakona nggak ketemu. Kalau di wakona nggak ketemu, nggak usah nangis. Ya, waduh nggak ada wakona nih di kamus. Ini sekamusnya yang salah, bukan kamusnya yang salah. Ya, kalau tidak ada di wakona, cari di yakona. Gitu. Pokoknya wawu sama iya itu tuker-tuker aja. Ya, iya di awal bisa iya, bisa wawu. Maksudnya kalau tidak ada dia, cari di wawu. Misalnya, mi awalan, alif sisipan, akar katanya yasako. Dicari dia Fako sudah 1 jam nggak ketemu ya. Salah kalimat nih Ustadz yang bikin kamusnya. Bukan salah kalau tidak ada dia Fako, cari di Wasako gitu doang kok. Ya. Dapat 2. Cepet amat Ustadz. Pelajaran berapa tuh? Itu pelajaran 2 minggu nih. Sekarang posisi di tengah ya. Posisi di tengah. Alif posisi di tengah asalnya wawu atau ya. Kola. Ya kan? Alif di tengah kan itu? Ya. Nanti cari di kamusnya di urutan koala atau koyala. Di kamusnya tulisannya kola. Di kamusnya tertulis kola. Tuh. Tapi tidak dicari di qaf alif, tapi cari di qaf wawu atau qaf ya. Kenapa? Karena alifnya asalnya wawu atau ya. Pokoknya nggak paham nggak apa-apa ya, tenang aja. Pelajaran ngebul, Ustaz. Keder, Ustaz, keder. Bingung, Ustaz. Keder. Pokoknya ini nggak paham nggak apa-apa. Sebab apa? Sebab ini kan pelajaran sulit. Udah ngebul nih Pak Ustaz. Ya. Nggak paham nggak apa-apa. Tuh. Nggak paham nggak apa-apa. Yang penting terjemahnya bisa. Daripada paham tapi tidak bisa nerjemah. Ya, paham tidak bisa nerjemah. Lebih baik tidak paham tapi bisa nerjemah, ya kan? Iya benar. Karena ini bisanya, pahamnya kalau sudah mulai menerjemah. Kalau belum mulai praktek menerjemah nggak bakal paham. Atau paham tapi nggak yakin.
Baik ya, terus ya, wawu atau ya, posisi di tengah berubah menjadi alif. Misalnya saya qulu nasa awalan, ya awalan, wunun akhiran. Akar katanya koala. Dicari di kamus koala, nggak bakal ketemu. Nggak bakal ketemu. Kenapa? Karena wawu di tengah, di kamus tertulisnya alif, koala. Gitu ya. Yasiruna, ya awalan, wawunun akhiran, artinya mereka. Akar katanya sayaro. Dicari sayaro, nggak bakal ketemu. Kenapa? Karena ya di tengah, di kamusnya tertulis alif. Saro. Tapi tetap carinya di sayaro, nanti tertulis saro. Jangan, oh ini kamusnya salah nih. Mestinya di sin alif dong, kok di sin ya? Enggak, memang di sin ya. Karena alif asalnya ya. Gitu. Udah sampai di sini dulu ah. Iya, Ustaz, biar Mamas yang itu lanjutin. Ya. Jadi posisi di akhir belum ini ya. Ya, jadi suruh langsung saja huruf penyakit di posisi akhir. Ya, supaya waktunya hemat. Begitu sudah selesai, huruf penyakit, langsung praktek. Nanti di praktek itu paham. Ya. Ya. Baik, saya kira sampai di sini Bu Nini supaya saya ke kamar bahasa Arab ini. Iya, sudah dibuka Mas saya sama Azra. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu. Bahasa Arab apa ada ya? Ada Pak. Jam 10 izin Ustadz, saya ada. Iya, monggo nggak apa-apa. Karena ada rekamannya, insya Allah. Iya. Baik ya, Ustadz terima kasih banyak atas segala kasih. Sama-sama. Kita akan melanjutkan sesi kedua di pukul 10 dan kita tutup sesi 1 dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah.